Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Hadratus Syekh sebagaimana kita sudah mengetahui di bulan ini mengartikan mim yang kedua maknanya adalah mahabbatullah, di mana frasa mahabbatullah dari sudut pandang eh, ilmu nahwu atau sudut pandang ilmu bahasa Arab itu memiliki dua kemungkinan makna. Ada dua maknanya mahabbatullah itu. Karena mahabbatullah itu adalah jumlah idofah namanya. Wa huwa ala taqdiri fi aulami au min kama krilaili au gulami. Dan kaidahnya seperti itu. Bila mana ada jumlah idofah maka mengandung makna fi, di dalamnya ada huruf fi, au min atau di dalamnya ada huruf min, uh, aulami atau di dalamnya ada makna huruf lam. Maksudnya bagaimana? Mahabbatullah itu bisa bermakna mahabbatum minallah dan mahabbatun lillah. Begitu, begitu maksudnya. Mahabbatullah maknanya mahabbatum minallah, mahabbah dari Allah. Itulah rasa cinta Allah kepada makhluknya. Secara umum kepada orang mukmin secara khusus, lebih khusus lagi kepada para aulia dan kekasihnya. Itulah mahabbatum minallah, yuhibbuhum. Nah, itu firman Allah, yuhibbuhum. Allah mahabbah kepada mereka, Allah mencintai mereka. Sedangkan mahabbatun lillah adalah rasa cinta kita kepada Allah. Kecintaan manusia kepada Allah. Maka diiringi ayat yang tadi, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nah, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Dan ayat ini sekaligus menjadi dalil bahwa yang mana yang lebih dulu? Apakah manusia kita dulu cinta kepada Allah, kemudian Allah cinta kepada kita karena sebab kita mencintainya? Atau Allah dulu cinta kepada manusia, cinta kepada hambanya sehingga membuat kita mudah atau menggerakkan hati kita untuk cinta kepada Allah? Ayat ini adalah jawabannya. Yang lebih dulu cinta adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Lebih dulu cinta Allah kita dapatkan karena sebab Allah mencintai kita itu, maka kita tergerak hati untuk mencintai Allah. Ini apa yang dikatakan oleh Abi Yazid Al-Bustami. Ghalatu fi arba'in, kata Abi Yazid Al-Bustami, pada mulanya ketika aku baru belajar zikir, zikir, kata Abi Yazid Al-Bustami, aku keliru dalam empat hal. Dari empat hal yang ia keliru itu salah satunya adalah aku keliru, aku kira azunnu anni uhibbu. Aku kira aku dulu yang cinta kepada Allah, baru kemudian Allah cinta kepadaku. Ternyata yang benar adalah Allah dulu cinta kepada kita. Allah dulu memberikan cintanya kepada manusia, karena sebab cintanya itu kita diberikan kemampuan, digerakkan hati kita untuk mencintai Allah. Inilah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mana bukti tanda cinta Allah lebih dulu mencintai kita? Dipertemukannya kita dengan guru mursyid adalah tanda besarnya cinta Allah kepada kita. Dipilih kita dari sekian banyak makhluknya untuk dipertemukan dengan kekasihnya. Atau subuh ini barangkali dipilih kita dari sekian banyak manusia yang memiliki lidah, yang memiliki hati, tetapi hanya lidah kita yang dipilih untuk mengagungkan asmanya, mengagungkan kalimat yang paling agung, la ilaha illallah. Begitu pula dari sekian banyak manusia yang memiliki hati, memiliki kolbu, kolbu kita yang dipilih untuk menjadi tempat bersemayam asmanya, tempat di mana disimpan asmanya. Inilah bukti tanda cinta Allah kepada
kepada kita, kepada hambanya. Maka layaknya, maka cinta itu dari dua dua arah ya. Ada yang mencinta dan ada yang dicinta. Kalau yang mencinta tidak terbalas cintanya, maka dikatakan bertepuk sebelah tangan. Nah, maka inilah, apakah kita tega tidak membalas cinta Allah yang sudah Allah berikan kepada kita? Apa maksudnya? Kita sudah digiring, sudah dipertemukan dengan guru mursyid sebagai tanda cinta Allah kepada kita, tetapi kita tidak mau semakin mendekat kepadanya. Zikir yang sudah dibimbingkan kepada kita, kita tinggalkan. Amalia yang dibimbingkan kepada kita tidak kita amalkan. Ini adalah bentuk kesombongan. Betapa sombongnya kita. Siapa kita? Tidak membalas cintanya Allah. Allah sudah memberikan anugerahnya berupa dipertemukan dengan guru mursyid. Tetapi itulah karena kelemahan kita sebagai manusia, kadang kita tidak menyadari bahwa ketika kita meninggalkan zikir, meninggalkan bimbingan guru mursyid adalah dalam bab cinta ini kita sedang tidak membalas cintanya Allah kepada kita. Kita sedang tidak membalas cintanya guru mursyid kepada kita. Inilah mahabbatullah, mahabbatum minallah dan mahabbatun lillah. Cinta dari Allah sudah kita terima, tinggal sekarang kita belajar zikir, belajar mahabbatun lillah supaya kita bisa cinta kepada Allah. Maka dikatakan di dalam penjelasan mahabbatullah itu Hadratus Syekh mengutip hikamnya Ibnu Athaillah, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi muhibban li ghairihi abadan. Ma ahbabta syai'an, tidaklah engkau mencintai sesuatu apapun itu, illa kunta lahu abadan, melainkan kamu akan menjadi budaknya. Nah, atau istilah anak muda zaman sekarang kan bucin ya, budak cinta ya. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Tidaklah kamu mencintai sesuatu melainkan kamu akan menjadi budaknya. Kita cinta dunia, hati ini dipenuhi kecintaan kepada dunia, maka yang dipikirkan adalah bagaimana saya mendapatkan dunia. Pagi, siang, sore, dan malam waktunya dihabiskan untuk melakukan atau mengejar apa yang dicintainya. Karena itulah maka dikatakan hubbuka syai'a yu'mi wa yusimmu. Rasa cintamu terhadap sesuatu yu'mi wa yusimmu akan membuat engkau buta, akan membuat engkau tuli. Kita tidak melihat segala apa yang kita cinta akan senantiasa terlihat indah di mata kita. Wa ainu ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Hati kalau sudah dipenuhi rasa cinta, maka mata itu hanya mampu memandang keindahan saja. Segala keburukan, aib dan kejelekan tidak terlihat dalam pandangan matanya. Sebagaimana hati kalau sudah dipenuhi rasa benci, maka segala kebaikan tidak terlihat. Yang terlihat adalah keburukan. Nah, inilah betapa pengaruh mahabbah sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Yu'mi wa yusimu, membuat buta dan membuat tuli. Uh, ini sebetulnya bermakna positif dan negatif ya. Apa maksud makna positif? Jika kita mencintai hal yang benar, maka ini baik. Yu'mi wa yusimu, seperti kita berzikir, orang bilang apapun itu komentar manusia terhadap kita. Kita sekarang menggunakan merah putih dan lain sebagainya. Banyak sekali komentarnya. Tetapi karena hati kita sudah dipenuhi rasa cinta kepada guru mursyid, yu'mi wa yusimu,
kita buta dan tuli terhadap segala komentar itu. Nah, ini positif jika seseorang mencintai sesuatu yang benar, nah, maka ia tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain. Fala ubali, aku tidak peduli apa yang mereka katakan, apa yang mereka komentari. Nah, tetapi jika manusia salah mencintai, nah inilah yang berbahaya. Jika manusia mencintai selain Allah, fa inna lil qalbi wijhatan wahidah. Nah, kata guru mursyid di dalam Fadlus Syur itu, hati itu hanya mampu menghadap kepada satu arah saja. Jika hati sudah menghadap kepada Allah, maka ia membelakangi yang lain. Tetapi sebaliknya, jika hati itu menghadap kepada selain Allah, maka ia hanya menghadap kepada hal yang dicintainya. Ia membelakangi selainnya, bahkan Allah pun ia belakangi. Ia tinggalkan. Hati hanya menghadap kepada apa yang ia cintai. Nah, inilah yang berbahaya. Maka kita belajar zikir tadi ditunjukkan. Sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, nah, kita ditunjukkan belajar cinta. Kita belajar zikir, belajar berguru kepada guru mursyid adalah belajar cinta. Dibimbingkan kita itu cinta yang hakiki, sesuatu yang pantas dicintai, yang mesti dicintai adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada wali Allah, dan cinta kepada zikir. Kalau kita sudah jatuh cinta terhadap tiga hal ini, hubbuka, hubbullah, cinta Allah, hubbu mayyuhibbuka, mencintai orang yang mencintai Allah, wa hubbu mayyuqarribuni hubbaka, mencintai zikir, maka apapun orang katakan, orang komentar manusia, kita tetap cinta kepada Allah. Kita tidak pernah meninggalkan Allah. Kita tetap cinta kepada Rasulullah, kepada para aulia, tidak pernah meninggalkan mereka, dan kita tetap mengamalkan zikir karena kita sudah cinta. Tetapi jika kita salah mencintai, ya inilah yang berbahaya. Tidaklah kamu mencintai sesuatu, melainkan kamu akan menjadi budaknya, akan menjadi hambanya. Wallahu la yuhibbu an takuna li ghairihi abadan. Sedangkan Allah itu tidak senang. Allah tidak suka kalau kita menjadi hamba bagi selain Allah. Inilah yang berbahaya. Maka beruntunglah kita dipertemukan dengan guru mursyid. Pak dikatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa nafsihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kata Nabi, tidaklah sempurna iman kalian sehingga aku lebih dicintai dibandingkan hartanya, dirinya, keluarganya, bahkan seluruh manusia. Kita lebih mengutamakan Nabi Muhammad, kita lebih mengutamakan Allah, dan itulah yang sedang kita pelajari melalui bimbingan guru mursyid. Kita mengutamakan guru mursyid dibandingkan manusia yang lain. Meskipun manusia mengatakan banyak hal terhadap kita, terhadap apa yang diajarkan oleh guru mursyid, tetapi kita tidak pernah meninggalkan guru mursyid karena kita cinta kepadanya. Nah, inilah bimbingan guru mursyid sesungguhnya, supaya nanti akan timbul rasa cinta kepada Nabi, apapun yang dikatakan manusia, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak meninggalkan sunnah Rasulullah. Begitu pula nanti akan melahirkan rasa cinta kepada Allah. Apa saja yang terjadi dalam hidup, baik senang atau sulit, keluasan rezeki atau diberikan kesulitan, diberikan ilmu ataupun tidak, dan lain sebagainya, kita senantiasa menjadi hamba Allah dalam setiap keadaan. Karena kita, apabila hati sudah dipenuhi rasa cinta, sebagaimana Allah menjadi Tuhan bagi manusia pada setiap keadaan, begitu pula manusia mestinya
tetap menjadi hambanya, tidak menjadi budak bagi yang lain selain Allah pada setiap keadaan. Dan yang menentukan adalah rasa cinta yang ada di dalam hati. Kalau kita tidak belajar zikir kepada guru mursyid, tentu hati ini dipenuhi rasa cinta selain Allah karena di dalam hatinya belum ada asma Allah. Nah, inilah sudah ditanam di dalam hati kita. Bersyukur kita sudah dipagari hati ini tidak cinta kepada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah, keberkahan, dimampukan kita untuk mengamalkan semua amaliah yang telah dibimbingkan kepada kita, dijadikan kita sebagai murid-murid yang senantiasa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para aulia Allah, khususnya guru mursyid, dan senantiasa mencintai zikir. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang menjadi wasilah kita semua pagi hari ini sama-sama khidmat kepada guru mursyid. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.